Jadi kita lanjutkan kajian kita yang kemarin malam, bahwa ada keserupaan atau ada kemiripan antara langit dan bumi dengan jasad manusia. Jadi setelah kita memahami bahwa apa yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai langit dan bumi dengan seluruh komponen yang ada di dalamnya, itu adalah berbicara tentang jasad kita, jasad manusia. Maka yang harus kita perhatikan adalah bahwa pemaknaan itu tidak boleh statis, tidak boleh tapi dia bersifat dinamis. Dinamis dalam artian bukan hanya satu makna atau bukan hanya satu perumpamaan, ya. Dia perumpamaan bermacam-macam, makna berlapis. Jadi dibutuhkan juga kesabaran kita untuk mengamati setiap ayat Al-Quran. Ya, sebetulnya tidak dibutuhkan kemampuan, ya, karena kita itu datang kepada Al-Quran dengan ketidakmampuan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran kemudian kita datang dengan ketidakmampuan, itulah yang memudahkan kita menerima pelajaran dari dalam. Ketika Rasul mengajarkan kemudian kita diam memperhatikan, nah disitulah akan ada pengetahuan. Contoh pemaknaan yang tidak boleh statis, bersifat dinamis. Yang pertama, bahwa seluruh jasad kita ini dari ujung kaki sampai ujung kepala, ya, seluruh jasad kita ini bermakna bumi. Ya, itu yang hanya bermakna bumi. Kita baca surat ke-51. Ayat 20 sampai 21. Dan di bumi terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin, dan pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Ya, jadi dia hanya satu perumpamaan. Dia hanya disebut sebagai bumi. Jadi satu diri kita ini bermakna bumi. Ya. Jika dia bermakna bumi, maka pusat bumi itu berada di kepala. Perhatikan, ini yang bermakna Ka'bah. Ya, pusat bumi berada di kepala. Nah, itu yang bermakna Ka'bah. Apa ini? Qalbu identik dengan Ka'bah, seluruh jasad kita identik dengan bumi. Nah, kalau dia disebutkan seperti ini, maka yang bermakna unsur langitnya adalah unsur jiwa. Kalau ini jasad kita, ini yang bermakna bumi, unsur langitnya yaitu di dalam jasad kita itu ya, ada jiwa, ruh, dan rahasia. Itu yang disebut dengan unsur langit. Jadi seandainya dibuat juga gambar yang serupa dengan ini sebagai unsur langit, gambar jiwa kita, ya, maka yang menjadi tempat di atas ini bernama fuad, ya, fungsi kalbu. Bisa dipahami ya? Jadi kalau dia jasad, yang paling atas ini adalah kalbu. Di dalamnya itu ada jiwa serupa dengan ini, ya. Di atasnya itu adalah tempatnya fuad. Di mata tempatnya penglihatan. Di telinga tempatnya pendengaran. Di sekelilingnya ini tempatnya rasa. Begitu ya, itu semua unsur langit. Nah, lebih halus lagi daripada jiwa, namanya ruh. Kalau ini tidak bisa diurai seperti itu. Dia semua tempatnya di wilayah atas, paling atas saja. Di dalam ruh lagi ada rahasia, tempatnya paling atas. Ya. Jadi yang bisa diurai seperti ini hanya penciptaan 7 lapis bumi, jasad kita, dan 7 lapis langit, jiwa kita. Jadi kita analisa baik-baik bahwa ya, ketika Allah hanya menyebut kata bumi, di bumi itu ada tanda, dan juga pada dirimu sendiri, itu menunjukkan bahwa diri kita itu identik dengan
bumi secara keseluruhan. Baik. Sekarang perumpamaan yang lain tentang diri kita ternyata dimaknai sebagai satu alam semesta. Satu diri kita dimaknai sebagai satu alam semesta. Surat 41 ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ya, jadi rupanya Allah akan memperlihatkan kepada kita, kepada semua manusia, kepada mereka, bahasanya di situ berarti bukan hanya satu orang, tanda-tanda di segenap ufuk. Kata segenap ufuk itu meliputi seluruh alam semesta. Ya, itu disebut dengan segenap ufuk. Dan ini merupakan janji dari Allah. Kata sanurihim, kami akan memperlihatkan kepada mereka. Kami akan memperlihatkan kepada mereka. Ya. Seandainya Allah berkata aku akan memperlihatkan kepadamu. Aku akan memperlihatkan kepadamu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita berpikir satu diri, ya. Kita berpikir satu diri, seluruh manusia itu kita satukan dulu menjadi satu diri, adalah diriku sendiri. Kalau sudah diriku sendiri, kata-kata ini akan berubah, ya. Aku akan memperlihatkan kepadamu. Aku adalah Allah, ya, kepadaku. Kami akan memperlihatkan kepada mereka, itu masih sifatnya umum, kepada siapa saja yang membaca, silakan lihat dirinya. Tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk, berarti seluruh penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Jadi satu alam semesta bermakna satu diri. Satu alam semesta bermakna satu diri. Jadi kalau dia bermakna satu diri, ini lagi mengandung beberapa pemaknaan, ya. Dengan perumpamaan yang sama, pemaknaannya berbeda-beda. Yang pertama kita lihat bahwa satu alam semesta itu kalau kita hanya bagi dua antara langit dan bumi saja, maka yang bermakna bumi adalah wilayah leher ke bawah. Itu yang bermakna bumi. Sedangkan yang bermakna langit adalah wilayah kepala ke atas. Ya, wilayah kepala adalah bermakna langit. Nah, pada pemaknaan yang lain, ya, dengan bercerita bahwa di langit itu ada yang 7 lapis langit, kemudian ada ars, sebutlah seperti itu, maka perumpamannya ini menjadi terbagi 7 titik. Nah, inilah yang kita akan bahas dalam surat Al-Fatihah, ya. Perumpamannya menjadi 7. Yang terbawah itu, yang paling dasar ini disebut dengan inti bumi. Kemudian yang kedua di pusat adalah pusat bumi, ini yang bermakna Ka'bah. Kemudian di titik ketiga adalah daerah Palestina, ya. Di sini Masjidil Aqsa. Kemudian di daerah keempat ini, disinilah langit pertama menembus 7 langit. Itu wilayah 7 ruas tulang leher, ya. 7 langit. Kemudian di atas langit itu ada Baitul Ma'mur atau surga, itu daerah keramaian. Baitul Ma'mur daerah keramaian, ya. Daerah bicara, daerah suara. Daerah surga, daerah kenikmatan, ya. Kemudian di atas surga itu ada Sidratil Muntaha, itu pohon Sidratil Muntaha itu gambar hidung kita. Kemudian di atas Sidratil Muntaha itu wilayahnya Ars. Di situ tempatnya aku bertahta, kesadaran.
Jadi secara mikro, satu alam semesta sama dengan satu diri. Jadi kemudian setelah kita mempelajari hal ini, ya, apa manfaatnya, apa gunanya kalau kita mengetahui hal itu, ya. Kita baca surat 30 ayat 8. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Ya. Dan sesungguhnya banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Ya. Jadi kenapa kita tidak memperhatikan diri kita? Kenapa kita tidak memperhatikan diri? Lalu kemudian dikatakan Allah tidak menjadikan langit dan bumi, jadi kita perhatikan diri kita. Ya. Lalu kemudian Allah katakan Allah tidak menjadikan langit dan bumi. Kata langit dan bumi itu mengarah kepada diri kita. Ya, langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi kalau ada di antara keduanya yang dimaksud langit dan bumi, kemudian ada di antara keduanya, wilayah dada ini disebut dengan wilayah antara. Ya. Inilah alamnya jin yang berada di antara langit dan bumi. Ya. Wilayah antara. Jadi yang disebut bumi adalah inti bumi dengan pusat, ini wilayah bumi. Kemudian dada ini adalah wilayah antara. Di atas itu adalah wilayah langit. 2 titik ini wilayah langit. Yang terakhir itu wilayah ars. Allah menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Ada tujuan yang hendak dicapai, meskipun itu dibatasi oleh waktu. Artinya jasad kita ini suatu ketika akan habis karena dihabisi oleh waktu. Ya, seiring dengan waktu dia akan mengalami penurunan kemampuan, penurunan tenaga, penglihatan, pendengaran dan sebagainya. Ya. Tetapi diadakan sekarang selagi kita mampu, digunakan untuk melakukan pertemuan dengan Tuhan. Jadi ini menjadi fasilitas bagi kita untuk melakukan pertemuan dengan Tuhan. Ya. Manusia benar-benar, ya, kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Itu menunjukkan bahwa fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk melakukan pertemuan dengan Tuhan itu adalah melalui jasad kita. Ya. Melalui jasad. Jadi kita berjalan menuju Tuhan, berjalan menuju kepada Tuhan, di mana fasilitasnya pada jasad kita, ya, pada jasad. Jangan keluar dari tempat ini. Kalau keluar dari jasad, ya, semakin sulit untuk melakukan perjumpaan dengan Tuhan. Kita baca surat 67 ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah jelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu dibangkitkan. Ya, Allah menjadikan bumi itu sebagai jalan untuk mudah dijelajahi. Ya. Jadi jalan itu hanya ada pada bumi. Ya. Jadi kalau seumpama ada kalimat dari Allah, dia katakan hendaklah menembus penjuru langit dan bumi, berjalanlah untuk menembus penjuru langit dan bumi. Jalan ini yang disebut adalah pada diri kita. Bukan kita berjalan di bumi ini kemudian kita naik ke langit. Tidak. Tetapi berjalan di bumi, di wilayah
leher ke bawah itu perjalanan ke bumi, kemudian naik ke atas itu perjalanan ke langit, menembus penjuru langit dan penjuru bumi. Jadi jalan itu hanya ada pada jasad. Kalau kita melakukan perjalanan pada jasad ini, nah ini yang harus kita ingat bahwa ya ada makanan dan rezeki. Keluar dari sini bergerak sedikit, kemudian kita mulai beranjak naik ke atas, ya, itu akan bertambah pengetahuan, itu yang disebut dengan makanan. Ya, ada rezeki itu artinya ada wadah-wadah yang kita buat sendiri. Setelah kita melakukan praktek tugas kekhalifahan, kita akan diberikan rezeki. Setelah kita melakukan baca kitab, kita akan diberi pengetahuan. Sedangkan yang menggerakkan tadi dari titik terendah ke atas itu adalah sholat, mendirikan sholat. Jadi harus ada tiga ini, harus jalan. Yang pertama mendirikan baca kitab, itu adalah pengetahuan. Pada saat kita berada pada titik salim dan bodoh, pada titik jasad, kita sangat sulit untuk memahami apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Tetapi begitu terjadi pergerakan, bergerak naik itu semakin lama semakin memahami Al-Quran. Jadi seumpamanya bergerak dari jasad, kemudian kita mendekat ke arah, naik ke atas sampai ke wilayah ruh. Jadi Al-Quran itu kebenarannya ada di wilayah ruh, ya. Jadi kita akan mengalami tambahan-tambahan pengetahuan di sekitar ini. Semakin naik, semakin mendekati ruh. Ya. Diingatkan, jangan sekali-kali membuat kesimpulan dari apa yang kita tahu pada saat itu. Ya, boleh kita catat apa yang kita ketahui, catat. Ya. Jangan juga dihilangkan, jangan dilupakan, karena itu tangga-tangga untuk naik ke atas, untuk lebih memahami ya, untuk mencapai kebenaran yang sebenarnya. Silakan bergerak pelan-pelan, silakan pengetahuan bertambah sedikit-sedikit. Ya. Jadi dibaca kitabnya, didirikan sholatnya, dilakukan tugas kekhalifahannya, tugas keseharian kita, diaktifkan jasad kita untuk bisa memberi manfaat kepada masyarakat. Ya. Jangan sampai jasad kita diam saja, tidak bergerak secara sosial. Nah, itu juga yang akan menghambat perjalanan, karena kalau tidak bergerak secara sosial, perjalanan tadi ketika sudah mulai naik, tidak ada pos persinggahannya, dia akan kembali lagi turun. Jadi dia hanya berbolak-balik. Ya. Ini yang disebut dengan orang munafik. Ya, munafik itu hanya bergerak naik ke atas, tidak ada tempatnya untuk bertahan, akhirnya kembali. Jadi tempat untuk bertahan yang saya maksudkan itu adalah hasil daripada melaksanakan tugas kekhalifahan kita yang disebut dengan membayar zakat. Jadi perjalanan itu hanya adanya pada jasad, pada bumi kita. Tidak boleh keluar dari jasad ini, kemudian berkelana ke alam lain. Jadi ilmu seperti itu banyak berkembang, ya. Pada intinya setelah melakukan hal seperti ini, ketika dia keluar dari jasadnya kemudian berkelana, itu akan mendapatkan kemampuan lebih daripada manusia biasa. Tetapi itu justru menjerumuskan kita kepada pencapaian kebenaran sejati. Kita akan bermain-main di alamnya jin, ya, yang tidak bisa sampai ke wilayah ruh, ke wilayah malaikat. Sejauh-jauhnya perjalanan kalau kita keluar dari jasad ini, yang paling tinggi itu adalah alamnya jin. Bagi yang sudah pernah mengalami hal ini, hendaklah dia turun kembali, masuk kembali ke dalam jasad. Jangan lagi dipakai itu tadi ilmu keluar diri. Sekarang perjalanannya telusuri dalam diri kita, ya. Lakukan pergerakan dalam diri. Jalan untuk bisa kembali kepada Tuhan itu hanya di dalam diri kita. Bagaimana rumusnya? Ya. Rumus perjalanan menuju Tuhan itu bagaimana kalau dalam diri kita? Kita baca surat 7 ayat 54. Surat 7 ayat 54 Al-A'raf. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy
Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, jadi rumusnya dijelaskan oleh Allah bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 masa. Jadi 6 masa pada penciptaan langit dan bumi menunjukkan pada diri kita bahwa 6 titik perjalanan dari bawah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke atas ini wilayah ciptaan. Ya. Yang ketujuh itu disebutkan bahwa Allah bertahta di atas arsy. Jadi perjalanan kita ketika melewati titik terendah berhitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu wilayah ciptaan. Perjalanan kita masih wilayah ciptaan. Ya. Disebutlah ini dalam sebutan nama-nama hari. Yang pertama di bawah itu disebut dengan hari Ahad. Hari Ahad itu hari 1. Ya. Yang kedua Isnan, Senin. Ya, hari Senin itu hari Isnan, hari kedua. Yang ketiga Salasa, hari Selasa kalau kita sebutannya. Yang keempat Arba'ah, hari Rabu. Ya. Yang kelima Khamsah, hari Kamis. Yang keenam ini harusnya apa bahasanya Sita. Harusnya disebut dengan Al-Jum'ah. Karena disebut Al-Jum'ah artinya hari berkumpul segala sesuatu yang berpasang-pasangan. Ya. Disinilah awalnya tadi segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Di sini terkumpul disebut dengan Al-Jum'ah. Yang ketujuh itu Sabah. Sabah itu disebut dengan hari Sabat atau hari Sabtu. Pada hari ketujuh dikatakan tidak ada yang bekerja pada hari itu. Kenapa tidak ada yang bekerja? Karena itulah Allah, hanya Allah yang bisa melakukan itu. Ars dia, bahasa maknanya pada diri kita, dia bermakna ars, hari yang ketujuh. Ya. Oke. Jadi penciptaan 6 masa pada diri kita adalah wilayah 6 ciptaan. Kemudian Allah bertata di atas ars. Disitulah makna aku. Jadi kalau kita berjalan pada diri kita menembus alam ciptaan ini, kemudian sampai masuk ke wilayah kesadaran kita, ke wilayah ars kita, maka secara makronya, secara globalnya Allah akan memperjalankan kita sesuai dengan apa yang terjadi pada diri kita. Jadi kemampuan kita berjalan adalah pada jasad. Nah, kemampuan perjalanan pada jasad inilah yang disebut dengan agama Ibrahim. Nanti kedepannya kita cerita tentang Ibrahim. Saya gambarkan saja bahwa, saya ulangi, perjalanan yang kita lakukan pada jasad kita ini sampai kepada ars itu yang disebut dengan agama Ibrahim. Ikuti agama Ibrahim. Perbaiki, perbenar perjalanannya. Nanti setelah itu, setelah dipraktekkan, kemudian kita berdoa. Ya Allah, berikan keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya. Siapa yang dimaksud dengan Muhammad dan keluarganya? Rahasia diri kita. Ya, aku. Ini yang kita doakan. Berikan keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana. Kata sebagaimana itu artinya standar untuk bisa menjadikan keselamatan bagi rahasia ini adalah perjalanan pada agama Ibrahim. Jadi kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberi keselamatan kepada Ibrahim dan keluarganya. Jadi standarnya pada perjalanan jasad kita. Jadi apakah nanti perjalanan kita berhasil sampai seperti yang dikerjakan oleh Muhammad bin Abdullah, yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah, beliau mengalami perjalanan Isra Mi'raj. Apakah akan terjadi seperti itu? Tergantung praktik pelaksanaan pada jasad kita. Kalau di agama Ibrahimnya benar, maka Allah akan memperjalankan sesuai dengan apa yang terjadi pada jasad kita. Nah, itulah disebut dengan
as-salatu mi'rajul mukminin. Mi'rajnya orang mukmin itu dengan melaksanakan salatnya, ya, dengan praktik salat. Namun perjalanannya sekali lagi bahwa wilayah perjalanannya adalah hanya pada jasad kita. Jangan sekali-sekali keluar dari jasad kemudian mencari jalan lain. Sama saja kalau di gambar kita ini, ya, kalau keluar dari jasad mencari jalan lain, ya kita hanya berada pada wilayahnya jin, tidak bisa melewati kaca, ya. Itu istilahkan akan tabrak tembok. Jadi untuk bisa mendapatkan jalan yang benar, kita mesti kembali ke dalam jasad kita, kemudian menelusuri jalan ini, ya, jalan cahaya. Dan jalan cahaya ini adalah jalannya Ruh Al-Quran. Jadi betul kata ajarannya Isa, mengatakan aku adalah jalan, akulah jalan, ya. Ruh mengatakan akulah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa, kata itu, artinya kembali ke diri yang satu, kecuali melalui aku. Kata Isa, kata Ruh, kenapa bisa? Karena Ruh inilah yang mengantar aku dari rahasia masuk kepada jasad. Ya. Kelak aku akan kembali, ya harus kenali kembali Ruh ini. Kenali Ruh ini karena dia yang akan mengantar untuk bisa kembali ke asal kejadian kita. Oke, baik. Ini tadi yang saya sebut menembus penjuru langit. Surat 55 ayat 33. Surat ke-55 ayat 33. Surat 55 ayat 33. Ar-Rahman. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan. Ya. Wahai jamaah jin dan manusia, berarti wilayah kata jin dan manusia yang berjalan pada saat itu adalah dimensi jiwa pada diri kita. Itu yang disebutkan dengan ya masyarakat jin wal is. Wahai golongan manusia dan jin, ya, golongan jin dan manusia, jamaah jin dan manusia, ya. Tidak ada pengaruhnya ini terhadap jin. Yang akan dikasih petunjuk itu adalah manusia. Disebutkan di situ digandengkan dengan kata jin karena wilayahnya adalah jiwa kita, bukan jasad. Jiwa inilah yang akan berjalan menembus penjuru langit dan penjuru bumi. Ya. Jiwa ini kedudukannya pada wilayah antara, ya, wilayah dada. Nah, untuk bisa menembus penjuru langit dibutuhkan kekuatan. Ketika dia berada di sini, ya, untuk naik ke atas tidak akan kuat. Dia tidak punya kekuatan langsung menembus penjuru langit. Ya, dia harus turun ke bawah dulu. Inilah powernya, kekuatannya. Kekuatannya ada di wilayah bawah ini. Yang tadi dia memiliki segala kemampuan yang dia miliki, maka powernya itu adalah turun ke bawah, bertauhid bahwa seluruh kekuatan itu adalah milik Allah. Nah, inilah yang diajarkan dalam hadis Nabi, latihan memanah. Ya, mungkin pernah kita dengar dalam hadis Nabi, kita diajarkan untuk berkuda, berenang, dan memanah. Kata berkuda itu perjalanan di wilayah jasad, di wilayah bumi. Itu berkuda. Berenang itu perjalanan di wilayah ruh. Ya. Sedangkan memanah, itu perhatikan kata memanah, kita berada di wilayah dada, itu harus ditarik turun ke bawah dulu. Tarik turun ke bawah. Nah, tarikan ke bawah inilah yang mempunyai kekuatan yang besar untuk bisa menembus sampai penjuru langit. Ya. Jadi perhatikan anak panah, kalau kita menarik panah kemudian langsung melepaskannya saja, itu loncatannya sangat sedikit sekali. Tapi kalau kita tarik kuat, ya, tarik sampai ke bawah kemudian dilepaskan, dia meluncur sampai ke puncak tempatnya anak panah dipancangkan oleh Nabi ketika sholat. Itu yang disebut dengan
sutra, ini yang dipancangkan anak panahnya di depan tempat sholat kita. Itulah standar kita sholat, supaya anak panah yang kita lemparkan itu betul-betul sampai kepada wilayah rahasia. Oke, saya pikir cukup untuk prakteknya. Saran saya kemudian kita membaca Al-Quran, masih banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang tidak dibahas di sini, yang membahas tentang perbandingan antara alam semesta dengan diri manusia. Silakan perhatikan, silakan cerna baik-baik, ya. Kita dalam hal membaca tidak dibutuhkan kemampuan kita untuk menganalisa, tidak dibutuhkan, ya. Yang dibutuhkan di situ kesabaran, tenang, diam. Biarkan di dalam diri kita itu bicara, ya. Dengarkan apa yang ada di dalam diri kita bicara. Yang penting perhatikan baik-baik. Nah, pembicaraan pertama itu tidak langsung masuk kepada kebenaran. Ini yang saya ingatkan. Ketika ada informasi dari Al-Quran, setelah kita cermati ada informasi yang kita dapat, itu tidak langsung ke sini, tidak langsung kebenaran mutlak, tapi itu tangga-tangga untuk bisa sampai kepada kebenaran. Makanya jangan sekali-sekali buat kesimpulan. Catat saja, catat. Kalau tidak mampu pikiran kita mengingat, silakan tulis, ya. Suatu ketika, ya, apa yang kita pahami di situ kemudian berubah kepada yang lebih baik. Nah, itulah janji Allah bahwa Dia akan menghapuskan dan menjadikan lupa kepada ingatanmu. Itu yang disebut dengan nasi wal mansukh. Jadi kata nasi wal mansukh itu bukan ayat-ayat Al-Quran yang dulu pernah diterima oleh Nabi kemudian dihilangkan, tidak dimasukkan di Al-Quran. Tidak seperti itu, ya. Al-Quran sudah tetap seperti itu, hanya pemaknaan terhadap tanda-tanda itu semakin lama semakin meningkat. Apa yang kita pahami, pemahaman yang lama itu akan dirubah kepada yang lebih baik seiring dengan mendekatnya kita kepada ruh. Semakin lama kita semakin mendekati ruh, ya. Dengan 3 upaya yang kita lakukan: baca kitab, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Ini tidak boleh dipisah, dikerjakan bersamaan.